Rasa bersalah. Apa yang kita pikirkan, ucapkan, serta lakukan sesungguhnya adalah ekspresi dari bagaimana alam batin kita sendiri. Ketika kita berada di emosi getaran rendah seperti apati, cemburu, atau ketakutan, maka tidak jarang pikiran kita akan menjadi kalut, sehingga pikiran negatif memenuhi diri kita. Energi ini kemudian mengalir ke lapisan tubuh emosional kita, di mana kita menjadi tidak tenang, sehingga ketika kita mengalami hal ini, kita akan berusaha mencari distraksi atau hiburan dari luar diri. Ketika energi negatif yang berasal dari pikiran mengalir ke tubuh emosional, maka kita akan mengekspresikannya ke wujud fisik, di mana kemudian kita mulai berkata atau melakukan tindakan yang pada akhirnya akan kita sesali. Inilah bagaimana awal mula aliran energi negatif termanifestasi ke dimensi fisik, di mana akarnya berawal dari pikiran kita sendiri. Maka, dapat kita sadari bersama bagaimana hebatnya kekuatan mental yang kita miliki. Namun, sangat disayangkan, kekuatan mental ini tidak digunakan dengan bijak oleh umat manusia, sehingga dapat kita lihat bagaimana bumi 3D yang dipenuhi dengan manipulasi, konflik, serta peperangan. Energi getaran rendah yang berasal dari pikiran banyak individu akhirnya menjadi kolektif dan terekspresi menjadi energi negatif yang begitu kuat. Maka, dapat kita lihat bagaimana sebenarnya organisasi perdamaian dunia atau Perserikatan Negara-Negara Maju sama sekali tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran kolektif kita di bumi, karena mereka tidak menemukan akar dari konflik di bumi 3D, yaitu pikiran negatif kita sendiri. Kita dapat memulai dengan evaluasi diri, di mana kita duduk hening dan melakukan dialog dengan diri. Dalam kesendirian, kita sering memutar memori masa lalu, di mana kita akhirnya merasa bersalah akibat ucapan atau perilaku yang kita tampilkan kepada orang lain. Hal ini sesungguhnya adalah bentuk dari peningkatan kesadaran, karena kita tahu di mana letak kesalahan kita sendiri. Walaupun sesungguhnya tidak ada label baik atau buruk terhadap apa yang kita lakukan. Semuanya adalah karma atau hukum sebab akibat. Namun, dengan menyadari atau merasa bersalah, artinya kita tahu bahwa kita tidak ingin melakukan hal yang sama kedua kalinya. Inilah pelajaran yang begitu berharga bagi kita sendiri, di mana kita sadar bahwa kita lebih memilih cinta kasih dibandingkan manipulasi atau melayani ego. Pertanyaan berikutnya yang timbul di benak kita kemudian adalah, bagaimana kita menghadapi rasa bersalah yang menyelimuti diri kita? Banyak orang beranggapan bahwa ketika kita mengetahui letak kesalahan kita, maka kita harus menemui orang tertentu atau rujuk kembali dengan orang yang pernah kita sakiti. Hal ini bisa saja kita lakukan, tapi seringkali keputusan yang bisa kita ambil adalah dengan memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Kita dapat mengampuni kesalahan yang pernah kita lakukan akibat ketidaksadaran atau keinginan untuk melayani ego. Sehingga kita tidak lagi terjerat karma dengan orang yang pernah kita ajak bermain dalam panggung sandiwara di bumi ini. Kita bisa berkata kepada diri sendiri dalam hati bahwa kita sudah memaafkan diri kita dan akan melangkah ke babak permainan yang baru, sehingga jiwa kita akan terus bertumbuh, di mana kita dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki frekuensi baru yang sama dengan yang kita pancarkan. Karena ketika kita mulai menyadari letak kesalahan kita ketika berdialog dengan diri, sedikit demi sedikit frekuensi kita akan naik. Maka akan sangat bijak jika kita tidak lagi menemui orang-orang lama yang membuat kita berada pada getaran rendah. Keinginan untuk rujuk kembali atau bersama dengan orang lama sesungguhnya adalah bentuk dari kemelekatan kita dengan pola berulang. Hal ini tidak akan membantu kita bertumbuh karena energi diri kita terus ditarik oleh energi yang lama. Kemudian, apakah artinya kita bermusuhan atau menghindari orang lama yang pernah kita ajak menjalin ikatan karma? Tentu tidak. Kita hanya menciptakan ruang baru atau mengatur kembali prioritas dalam hidup, di mana kita membutuhkan jarak agar energi yang tadinya kita berikan kepada orang lain dapat kita tarik kembali. Hal ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menyeimbangkan kembali lapisan energi diri kita. Ketika energi kita sudah seimbang, maka kita tidak akan lagi terikat secara emosional dengan orang-orang yang pernah kita ajak menjalin ikatan karma, di mana kita akan melihat kejadian di masa lalu
pada perspektif yang sama sekali baru. Kita memahami bahwa kita semua adalah jiwa-jiwa yang terus bertumbuh dan membantu satu sama lain dengan berbagai skenario. Sadarilah bahwa tidak ada jiwa yang kita berikan label baik atau buruk. Semua jiwa sedang bertumbuh sesuai dengan kecepatannya masing-masing, di mana kemudian rasa bersalah yang kita rasakan sedikit demi sedikit akan hilang, disinari oleh cahaya yang ada dalam diri kita.